وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Sahabat Quran, IKI TV dan Madani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin membangun generasi Qurani, generasi yang kita cita-citakan hadir menjadi tabungan bagi kita di dunia sampai di akhirat nanti, yang akan memberikan pertolongan, mendatangkan syafaat untuk kita. Bagaimana kita mengenalinya? Kita harus pahami agar kita benar-benar mampu menghadirkan generasi kita menjadi generasi Qurani. Ciri yang pertama tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah seperti sahabat Nabi disebut sebagai generasi al-awwalun, generasi terbaik, umat terbaik. Kenapa? Karena beliau itu adalah hum yata'allamunal Qur'an, mempelajari Al-Quran tilawatan wa fahman. Itu menjadi ciri. Kemudian yang kedua adalah wayatadarusunal Qur'an, mentadarusi Al-Quran. Bagi yang sudah hafal, memurajaah, mengulangi hafalan, mengulang-ulang hafalan. Bagi kita yang tidak hafal kemudian membaca dengan bin nazar. Keakraban kita dengan Al-Quran itu adalah pertanda bahwa ada ciri generasi Quran. Tapi kalau kita itu ogah, tidak mau, enggan mentadarusi Al-Quran, sebenarnya lambat laun Allah jauhkan kita dari ciri itu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah mencontoh sahabat Nabi saja. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang malas tadarus Al-Quran 1 hari 1 juz. Berarti yang malas itu untuk ukuran standar sahabat Nabi 1 hari 1 juz, 1 bulan sekali khatam Quran. Yang rajin 6 juz, sepekan sekali khatam Quran, 1 bulan 4 kali khatam Quran. Yang paling rajin digambarkan di dalam kitab Bukhari, ada 1 hari khatam Quran, ada yang 3 hari sekali khatam Quran. Digambarkan seperti itu di dalam Bukhari, kitab Bukhari, bagaimana sahabat Rasulullah itu melakukan tilawah, tadarus Al-Quran. Kemudian ciri generasi Qurani itu adalah ada hamasah li tahfidzul Quran, ada semangat yang tinggi untuk menghafal Al-Quran. Jadi kemauan hati kita menghafal Quran itu adalah pertanda bahwa kita akan masuk menjadi generasi Quran. Jadi ketika anak kita melangkah untuk menghafal Quran, ketika kita memotivasi, memberikan dukungan terhadapnya, itulah yang nanti akan menjadikan hadirnya manfaat deposito kita di hari akhir. Sahabat Rasulullah atau generasi Qurani itu adalah generasi yang mengamalkan terhadap apa yang difahami dari Al-Quran dengan sikap sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya kaji, saya fahami ayat itu, dan saya akan taati apapun risikonya. Jadi mengamalkan Al-Quran, melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, itu ada ujian, ada risiko yang harus dihadapi. Sehingga ketika kita mentaati Al-Quran dengan sikap sami'na wa ata'na, digambarkan bagaikan prajurit di hadapan panglima perangnya. Ketika panglima perang mengatakan Anda berangkat ke utara, maka panglima perang memerintahkan prajurit mentaatinya.
kamu berangkat ke selatan. Prajurit semuanya tanpa reserve, tanpa mengajukan syarat. Dia akan lakukan berangkat ke selatan. Kenapa? Karena itu adalah perintah komandan. Digambarkan kal junud fi amami qaidihim. Bagaikan prajurit di hadapan panglima perangnya. Ini lebih jauh lagi. Di hadapan zat yang menciptakan, menggenggam, memiliki alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikap sami'na wa ata'na terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Al-Quran, itu adalah menjadi keharusan bagi kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadarnya. Dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya pula adalah wa yu'allimunal Qur'an. Generasi Qur'ani itu adalah generasi yang terus bergerak untuk mendakwahkan, mengajarkan Al-Quran. Ketika kita mengenali ciri-ciri generasi Qur'ani, inilah sebenarnya yang akan menjadikan kita bagaimana blueprint, bagaimana anak harapan kita yang kita inginkan menjadi generasi Qur'ani. 5 hal tadi itu harus ada. Harus ada pada kehidupan kita. Terus kemudian langkah apa? Bagaimana generasi-generasi awal itu membina dirinya? Yang pertama adalah dirasatul islami lil ilmi wal amal. Jadi sahabat Nabi, generasi awal di dalam membina dirinya, membina generasinya adalah mempelajari, mendalami ilmu tentang Islam itu sebagai sebuah studi sekaligus menjadi sebuah amalan. Jadi tidak ada secara akademis, secara teori dipelajari lebih dalam. Dalil-dalilnya lebih dalam, benar-benar difahami. Terus kemudian sudah sampai di situ, tidak. Tetapi dalam memproses dirinya adalah dikaji, difahami. Ketika ayat itu sudah difahami, maka sebagaimana sahabat Umar ibnul Khattab, ketika ayat itu dibaca, difahami, Umar akan mengatakan, ayat ini untukku. Nasihat dalam ayat ini adalah untukku. Maka kemudian sahabat Umar ibnul Khattab melaksanakan ayat yang dikaji, difahami itu dengan sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena mempelajari, memahami isi Al-Quran itu, baik mempelajari bacanya, memahami isinya, mendalami isinya, tidak hanya sebatas teori yang kemudian menempel di kepalanya, tetapi sekaligus menjadi sebuah amalan yang dilakukan di dalam hidup dan kehidupannya. Kemudian di dalam memproses membina diri para sahabat itu al-inqita'ut tam 'anil madil jahili. Jadi begitu mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mendapatkan nasihat dari Rasulullah dari apa yang disabdakannya, tahu bahwa ini yang hak, ini yang batil, maka sifat-sifat jahiliyah itu benar-benar diputus. Mata rantainya itu benar-benar diputus. Sampai-sampai kemudian ada sahabat Nabi, ketika Rasulullah menjelaskan tentang seorang laki-laki yang memakai perhiasan emas, maka tangan yang dipakai pakaian perhiasan itu nanti di hari akhir akan terbakar karena emas itu. Reaksinya apa? Benar-benar dilepas itu emasnya dan kemudian dibuang emasnya itu. Itu menunjukkan bahwa sikap sahabat itu benar-benar berusaha bagaimana dirinya itu
di hari akhir nanti tidak terbakar oleh api neraka. Apa bentuk jahiliyah itu? Saat itu ketika dikasih tahu bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb yang harus disembah, maka semua bentuk yang dianggap Tuhan itu diputus. Apalagi kemudian kalau disebutkan ciri jahiliyah saat itu adalah ya'budunal asnam, menyembah berhala, wa yashrabunal khamr, mabuk-mabukan, minum-minuman keras, wa yaqumuna bin nahbi wassalbi, mengambil hak orang lain dengan paksa, wa ya'idunal banat, membunuh bayi atau anak perempuan, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Begitu tahu bahwa ini adalah ciri jahiliyah, menyembah kepada selain Allah itu adalah kebodohan seseorang. Kenapa? Karena orang itu, kenapa dia tidak mampu membedakan mana Tuhan yang punya surga, mana yang dianggap Tuhan yang tidak punya surga, tidak punya neraka. Maka ketika orang itu tidak faham, yang disembah itu punya surga, punya neraka, atau tidak. Ketika seseorang itu tidak faham, maka disitulah letak kebodohan seseorang, kejahilian seseorang. Ketika turun tentang ayat yang melarang tentang khamr dan itu disebutkan haram, maka kemudian saat itulah diputus, berhenti sahabat Nabi itu, dan tidak melakukan lagi menyembah kepada selain Allah, tidak mengubur anak perempuan hidup-hidup, tidak, kemudian mabuk-mabukan tidak, judi tidak, mengambil hak orang lain, kalau dulu istilah kita kenal dengan penyamun, kelompok penyamun, semuanya ditinggalkan oleh sahabat Nabi. Inilah karakter sahabat Nabi ketika mempelajari Al-Quran. Para sahabat Nabi di dalam membina keluarganya itu adalah berusaha bersikap sami'na wa ata'na terhadap Al-Quran. Sahabat Quran, para pemirsa IKTV dan Madani TV dimanapun berada, untuk berikutnya ini ada pertanyaan yang masuk. Baik, Masya Allah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama adalah dari Ferry Arisandi Bekasi. Apakah anak laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam cara mendidiknya? Mohon referensinya bila ada buku atau kitab yang menjelaskan tentang pendidikan anak dari berbagai umur. Terima kasih. Baik. Ini tentu saja metodenya akan berbeda, tetapi kalau menyangkut dengan keimanan, tentang akhlak, tentang masalah yang menyangkut tentang syariah, itu tentu saja sama, muatannya sama. Tapi ada hal-hal yang kemudian berbeda, yang tentu saja ada buku yang kemudian kita kenal dengan Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak, dan ini Dr. Nasih Ulwan sudah menulis sejak saya mendapatkan terjemahannya itu di tahun 93, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan tentu saja sekarang lebih banyak lagi buku-buku yang lain. Jadi kalau saya ingin sebutkan yang selama ini banyak menjadi rujukan, karena bukunya cukup tebal, Dr. Nasih Ulwan. Silahkan didapatkan melalui online, insya Allah juga ada. Baik, kemudian dari Bapak Endang Supriyatna, Jakarta. Apa saja yang menyebabkan generasi penerus kita menjadi lemah?
khususnya di zaman sekarang, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masa depan dalam memproteksi anak-anak kita. Masya Allah. Terima kasih Pak Endang. Ini jadi yang pertama yang menyebabkan keluarga kita itu atau keturunan kita itu menjadi lemah ketika keluarga kita itu jauh dari Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mengkaji Al-Quran, tidak mau memperbaiki bacaan Quran, itu akan berisiko, akan menjadikan anak keturunan kita itu semakin hari semakin lemah. Kenapa? Karena yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW yang kita yakin bahwa apa yang diucapkan benar, apa yang disabdakan benar, apa yang dicontohkan benar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah Sayyidul Mursalin, tuannya, nomor satunya di antara para Rasul. Yang kedua adalah Rasulullah SAW utusan Allah yang kita yakin yang disampaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dibimbing oleh wahyu. Beliau memberikan standar, memberikan tolok ukur kepada kita. Apa tolok ukurnya? Orang itu derajatnya di hadapan Allah tinggi atau rendah itu sangat bergantung kepada kedekatannya dengan kitab sucinya. Ketika orang itu dekat dengan kitab suci Al-Quran, mau mempelajari bacanya, mendapatkan bacaan yang benar, kemudian memahami isinya sampai mendapatkan pemahaman yang benar, maka interaksi seorang seperti itu menunjukkan bahwa Allah tinggikan derajatnya. Begitu pula sebaliknya. Allah merendahkan, menghinakan orang itu karena tidak mau mempelajari baca Al-Quran, tidak mau memahami isi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah manhajul hayah, cara hidup, sistem kehidupan kita. Ketika kita tidak fahami, kita tidak pelajari, maka kemudian kita tidak akan faham. Berarti kehidupan kita tidak terpandu, tidak dibimbing oleh wahyu. Sedini mungkin anak kita dekatkan dengan kitab suci Al-Quran. Bagaimana agar bisa mendapatkan bacaan yang benar, kemudian dengan jalannya waktu sampai mendapatkan pemahaman ayat Al-Quran itu dengan benar. Jujur saya sedih sebenarnya ketika melihat generasi yang sekarang ini, umat Islam Indonesia yang tidak mampu membaca Al-Quran mencapai 60%. Kalau 60% tidak bisa baca Al-Quran, berarti umat Islam Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran separuh lebih. Masya Allah. Kalau yang tidak bisa baca Al-Quran separuh lebih, ini pertanyaan, yang bacanya benar berapa persen? Yang membacanya tartil berapa persen? Yang sampai memahami isinya berapa persen? Jadi usaha yang harus kita lakukan adalah didik keluarga kita agar akrab dengan Al-Quranul Karim. Didik keluarga kita agar keluarga kita itu memahami akidah yang benar, akhlak yang baik, ibadah yang benar. Mau kuliah di mana, mau belajar di mana, tapi tata nilai Islam ini harus duduk betul, harus difahami oleh anak-anak kita. Kemudian ini dari hamba Allah, bagaimana orang tua yang memiliki banyak kekurangan ingin memberikan contoh teladan kepada anak-anak mereka, sedangkan di satu sisi mereka sendiri mengharapkan anak-anak mereka yang lebih baik daripada diri mereka sendiri. Jadi dalam perjalanan sejarah, seperti kalau sejarah para tokoh-tokoh terdahulu, ketika ayah dan ibunya merasa bahwa ilmunya tidak mumpuni,
ilmu pemahaman tentang agamanya itu tidak maksimal, maka ada satu cara mengantarkan anaknya dititipkan kepada guru ngaji, dititipkan kepada ajengan, dititipkan kepada kiai, dititipkan kepada buya untuk dididik, untuk belajar di tempat itu. Dan ini semuanya kalau kita lihat tokoh-tokoh besar, semuanya adalah tidak hanya mendapatkan dari ayah dan ibunya saja, tetapi juga banyak mendapatkan ilmu kepada yang lain. Apalagi sekarang dengan banyaknya pondok pesantren, boarding school, ini adalah peluang kita untuk menitipkan anak kita itu lebih mudah mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita sendiri tidak bisa, ya titipkanlah kepada orang yang punya ilmu. Kita pesantrenkan. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah dari Ibu Kartini. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita untuk mencetak generasi Qur'ani pada generasi milenial saat ini? Sementara melihat fenomena saat ini, anak-anak sibuk dengan gadget dan game-game online yang dianggap lebih seru dibandingkan dengan membaca dan mempelajari Al-Quran. Betul sekali. Ini memang problem di dalam proses pendidikan kita selama ini, dan tambah lagi dengan kondisi pandemi selama kurang lebih 2 tahun ini, akhirnya semuanya online. Belajarnya 2 jam, main gamenya 3 jam. Kadang-kadang belajarnya dari sekolah itu, Zoom-nya itu 1 jam, selesai itu anak-anak ternyata kadang lebih pinter. Bahkan yang gede pun juga sama. Ketika kuliah, ini pengalaman saya, ini nampaknya ada, orangnya kelihatannya ada. Pada saat Zoom itu ada. Tapi ternyata pada waktu yang sama dia sedang rapat. Karena dia adalah anggota dewan gitu ya. Sambil kuliah, sambil rapat seolah-olah dia itu dengerin begitu. Ini problemnya tidak hanya anak-anak saja, tetapi orang tua yang kuliah pun juga kondisinya seperti itu. Sehingga ini belajar tetapi hakikatnya tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan apa-apa. Makanya kemudian kalau pertanyaan ini muncul, bagaimana mencetak generasi Qur'ani? Realnya, banyak pondok pesantren tahfidzul Quran, boarding school tahfidzul Quran. Ketika kita sudah memilih tempat yang cocok untuk anak kita juga sudah cocok di tempat itu, maka disitulah bentuk ikhtiar kita. Walaupun dengan berbagai isu yang muncul, pondok pesantren, boarding school adalah tempat yang tidak aman untuk pendidikan anak-anak kita. Ini narasi yang sedang bergulir ketika kasus pondok pesantren yang ada di Garut. Tentu saja kita tahu kasus yang sebenarnya kemudian terungkap. Lebih jauh lagi, yang jelas itu adalah seorang oknum, dan kemudian kita tahu ternyata itu adalah kelompok Syiah yang menghalalkan tentang nikah mut'ah. Karena ternyata kasusnya sudah anaknya hamil di tempat di pesantren itu, dan kemudian pulang sampai lahir ternyata dibalikkan lagi ke pesantren itu pula gitu ya. Ini kan aneh gitu ya. Kenapa? Ada apa? Oh, ternyata memang ini adalah kelompok aliran sesat dan menyesatkan. Tetapi dari hasil penelitian tentu saja pondok pesantren tahfidzul Quran atau pondok pesantren secara umum adalah lembaga pendidikan terbaik saat ini. Kenapa? Hampir 2 tahun proses belajar mengajar itu semuanya online.
seberapa bisa diukur bahwa belajar dengan online ini adalah efektif? Seberapa jauh nilai kualitas belajar dengan online? Ini akhirnya ternyata jauh. Kenapa? Karena ketika belajar dengan online, tiada ruh, tidak ada ruh yang maksimal di dalam proses belajar mengajar saat itu. Maka belajar dengan offline itu adalah menjadi sesuatu yang terbaik dalam proses belajar mengajar. Para pemirsa IKTV dan Madani TV dimanapun berada, itu barangkali poin-poin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan upaya dan usaha melahirkan generasi Qur'ani, membina generasi Qur'ani. Jadi poin yang paling pokok, kesimpulannya adalah yang pertama, pastikan bahwa keluarga kita itu adalah keluarga yang mempelajari Al-Quran, mentadarusi Al-Quran, punya semangat yang tinggi untuk menghafal Al-Quran, kemudian punya semangat untuk sami'na wa ata'na, saya dengar, saya kaji, saya dalami, dan saya akan taati apapun risikonya. Dan juga punya semangat untuk mendakwahkan, mengajarkan kepada yang lain. Poin ini barangkali yang harus kita perjuangkan agar generasi kita, keturunan kita benar-benar 5 ciri ini terwujud dalam kehidupan keturunan kita. Kalau ini ada, berarti itulah generasi Qur'ani. Sahabat Quran dimanapun berada, akhirnya di ujung kesempatan ini sekali lagi saya mengajak kepada pemirsa IKTV dan Madani TV dalam negeri dan juga yang ada di luar negeri, di pelosok negeri, untuk ambil bagian, mewakafkan sebagian rezekinya, mensedekah jariahkan sebagian rezekinya untuk pembangunan Masjid Jaidi sebagai pusat pembinaan dan pelatihan guru-guru Al-Quran, pejuang-pejuang Al-Quran, yang ini terus sedang berjalan pembangunannya. Tentu saja bagi para pemirsa IKTV dan Madani TV yang sudah mensedekahkan untuk dirinya, untuk ayah dan ibunya, untuk keluarganya, atas sedekah yang dikeluarkan, saya mendoakan ajrakumullah fima a'taitum wa barakallahu fima abaqaitum wa ja'alallahu lakum tahuran wa jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah kepada para pemirsa yang sudah mensedekahkan hartanya untuk keluarganya, berkah untuk keluarganya, berkah untuk keturunannya, dan juga semoga Allah berikan berkah kepada harta yang disedekahkan dan juga yang masih dimiliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasi dengan balasan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, bagi para pemirsa yang ingin mendapatkan materi-materi yang sudah disampaikan episode 1, episode 2 sampai episode yang ke-12 ini, silahkan nanti japri kepada kru IKTV. Insya Allah kami akan kirim PowerPoint yang jadi bahasan kita selama ini agar itu menjadi acuan di dalam belajar kita. Insya Allah setiap materi sudah kita siapkan PowerPoint-nya dan bisa didapatkan oleh semua para pemirsa. Kurang dan lebihnya, saya Ahmad An-Nuri dan seluruh kru IKTV dan Madani TV mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حنيني لصحبتي وحنيني